Hai semua, kembali lagi di channel Profesor Saham. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu position sizing trading. Oke, langsung saja kita ke materinya tanpa banyak basa-basi. Oke, apa itu position trading? Jadi gampangnya adalah seberapa banyak jumlah lot yang kamu beli. Oke, kelihatan cukup simpel ya materi kali ini. Cuman simpel tetapi ini sangat berefek sangat kuat gitu. Bahkan sangat penting ketimbang analisa teknikal analisis menurut saya. Oke, kenapa ini sangat jarang dibahas? Karena pertama yang tadi, seperti saya bilang sebelumnya, ini sangat simpel itu, hanya menentukan jumlah lot yang kamu beli gitu ketika Anda memasang suatu trading. Ya, dan juga sepertinya kurang penting. Oke, yang kedua adalah ini sangat kurang menarik itu. Ya, atau bahasanya kurang seksi. Ya, orang-orang itu lebih tertarik melihat teknikal analisis ya, melihat garis support, melihat penarikan trendline atau menggunakan berbagai macam indikator dari yang simple sampai yang rumit, dari yang biasa MACD, stochastic, apa lagi dan lain-lain lah pokoknya. Ya, jadi orang itu lebih condong, lebih suka itu sesuatu yang kelihatan lebih cool. Padahal itu memang penting, tapi ada yang lebih penting ketimbang itu. Nah, jadi position sizing ini menurut saya lebih penting ketimbang analisa teknikal itu. Oke, tapi ini bukan saya mengatakan teknikal analisis itu tidak penting ya, penting. Tetapi ini juga penting itu, lebih penting. Oke, jadi daripada kalian bingung-bingung, jadi ini adalah sesuatu quotes yang saya sudah bikin gitu ya. Jadi trading itu seperti maraton cuy. Seberapa lama kamu bisa terus growth? Ya, growth ini adalah growth portfolio kamu dan bertahan di berbagai kondisi market ya. Jadi market itu tidak selamanya bullish, tidak selamanya naik ya. Ya, bagi kalian yang sebelumnya angkatan corona itu mungkin sudah merasakan ya. Di Januari itu bagaimana market itu crash gitu. Ya, ketika saham-saham farmasi itu crash ya. Jadi ini bukan sprint ya, hanya dalam satu malam itu Anda bisa langsung kaya seperti di film-film startup itu, seperti Ji Pyong itu yang hanya dalam satu minggu itu sudah menghasilkan 80 juta, itu hanya ada di film cuy. Jadi Anda jangan percaya cuy dengan bukan bukan Anda tidak percaya, maksudnya jangan terlalu bermimpi seperti di film-film itu. Oke, jadi ketika mimpi Anda itu terlalu tinggi, maka jatuhnya itu juga akan terlalu tinggi, cuy. Oke, ini adalah quotes pembukaan ya. Oke, jadi apa yang harus diperhatikan dalam position sizing ini? Tadi kan dibilang sangat penting ini kan. Nah, jadi apa yang penting ini? Jadi yang pentingnya ini adalah tentukan risk rate yang nyaman bagi Anda. Nah, jadi risk rate-nya adalah maksimum loss yang bisa Anda terima atau uang yang Anda siap hilang, bahasa mudahnya itu. Ketika para mentor trader kalian pasti bilang itu ya, uang yang siap hilang. Nah, ini adalah risk rate ini. Oke, ketika Anda sudah menentukan risk rate Anda siap hilang ini, jadi setiap orang ini berbeda-beda ya. Ada yang dia mampu hilangnya itu sebesar 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta. Nah, itu setiap orang berbeda-beda. Nah, setelah Anda menentukan maksimum uang yang Anda siap hilang, maka Anda tentukan lagi titik stop loss. Ya, ketika Anda menganalisa suatu posisi trading. Ya, jadi Anda tentukan Anda cut loss-nya di mana lah, bahasa mudahnya. Nah, jadi kalian menentukan titik stop loss-nya ini, maka Anda harus membuka video-video sebelumnya ya. Video-video sebelumnya yaitu tentang support dan resistance. Nah, itu dibahas tentang menentukan titik stop loss-nya itu. Ya, ketimbang Anda melihat take profitnya di mana gitu ya. Kebanyakan trader pemula itu pasti banyaknya itu nanya take profitnya di mana, target profitnya di mana itu. Jarang yang menanyakan ini stop lossnya di mana ya ketika analisa ini salah itu. Jarang yang ada membahas itu ya. Orang kebanyakan mengandaikan itu berharapnya itu selalu cuan gitu ya. Jadi menurut saya ini hal yang wajar ya. Saya juga waktu awal-awal juga gitu. Saya melihat oh ini pasti bakal naik ya. Bakal naik ya, tanpa melihat resiko bahwa analis kita itu akan salah gitu. Oke, nah jadi tadi kan yang pertama kita menentukan risk rate-nya.
yang nyaman bagi Anda. Nah, jadi yang menurut saya ideal itu adalah 0,5 sampai 2% dari modal trading. Nah, kita akan membahas bagaimana cara menghitung 0,5 ini di modal trading ya. Ini anggaplah 0, ini sangat konservatif ya. Konservatif itu dengan tanda dia lebih aman gitu, mainnya itu lebih aman, tidak agresif ya. Kan kalau kalian di sekuritas itu ketika Anda daftar itu kan ada pilihan ya. Pilihan question untuk menentukan apakah Anda ini konservatif, moderat, dan agresif ya. Ada 3 biasanya. Oke, ini 0, ini anggaplah konservatif ya, yang sangat cenderung bermain aman gitu. Oke, 0, ini kita menggunakan modal 10 juta. Nah, 10 juta ini biasanya sekuritas juga ada yang depositnya minimal 10 juta ya. Dan saya menganggap ini ideal untuk pemula, untuk belajar trading. Ini 10 juta ini sangat cocok gitu. Oke, jadi kita anggap menggunakan modal 10 juta dari modal 0,5 kita. Jadi kita bisa kalikan 10 juta ini dikali 0,5 ini, maka kita akan siap kehilangan 50.000 per satu trading atau per satu saham ya. Oke, jadi kita dapat angkanya 50.000 ini Anda siap hilang ketika Anda menganalisa ini, Anda siap hilang itu 50.000. Oke, nah kita menjadikan 50.000 ini ketika kita mau masuk suatu saham itu berapa cocoknya gitu sizingnya, atau berapa lot yang cocok kita masukkan ke dalam satu saham. Nah, berarti sebelum kita menentukan itu, kita menentukan dulu level stop loss kita ya. Kalian bisa lagi menahan ini suatu saham ini minusnya berapa gitu, berapa persen. Ini ada minus ya sebenarnya. Nah, anggaplah di sini Anda itu tidak sanggup menahan sebesar 10% ya. Minus 10% itu Anda sudah tidak kuat lagi. Maka kita bisa gunakan rumus ini ya, 100 bagi 100 kali 50.000 tadi. Nah, ini adalah uang yang siap hilang tadi. Maka kita dapat hasilnya adalah 500.000. Nah, jadi 500.000 ini adalah modal atau posisi lot yang Anda bisa beli di suatu saham gitu. Anggaplah ini misalnya yang valuasinya 5.000, maka Anda bisa masuk ke satu saham yang valuasinya 5.000 itu adalah satu lot gitu. Ya. Tergantung valuasinya lagi. Gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 5.000 ini. 500.000 ini untuk satu trading ya. Oke, jika nantinya ini minus 10%, maka Anda hanya kehilangan 50.000. Oke, jadi paham ya. Jadi ini adalah contohnya. Contoh untuk trading. Jadi ketika dia minus 10%, maka Anda harus siap untuk cut loss gitu. Oke, nah jadi kita akan melihat ini, kita pembandingan antara contoh yang konservatif tadi dan contoh yang agresif. Nah, ini adalah konservatif adalah 0,5 ya. 0,5 ini yang tadi yang konservatif, yang ini agresif dia menggunakan 5%. Dia mampu loss itu 5%. Oke, jika kita kalikan 10 juta, maka ini adalah, kita bahas satu-satu loh. Saya jadi bingung. Oke, anggaplah misalnya ini kondisi terburuknya gitu. Dalam sehari itu Anda cut loss 10 kali gitu. Semuanya ini kondisi terburuknya. Semuanya itu cut loss gitu. Semua posisi yang Anda trading kan. Maka kalau 10 kali ini kita kalikan 0,5 ini, maka dia akan mendapatkan 5% dari total modal kita. Jadi kalau kita kehilangan minus 5%-nya ada minusnya. Maka Anda akan kehilangan 500.000 ya. 500.000 dari 10 juta berarti sisa modal Anda hanya 9.500.000. Nah, anggaplah kemudian pasar itu berbalik arah ya, atau reversal gitu. Dan kemudian bullish itu, maka Anda hanya perlu mencari keuntungan itu sebesar 6%, 6% kurang ya, untuk kembali ke BIP atau break even point. Ya, break even point ini adalah tadi kan modalnya kan minus 950, jadi sisa 9.550.000. 9.500.000, sorry 9.500.000 ya sisa modal.
Nah, Anda kembalikan modal lagi ke 10 juta ini, Anda hanya perlu keuntungan sebesar 6% kurang. Nah, kita bandingkan dengan contoh kedua yang agresif ini. Jika seandainya dia dalam sehari itu juga cut loss 10 kali ya, ini kemungkinan terburuknya ya kita bicarakan. Maka dia kehilangan 5 juta. Dari modal 10 juta dia kehilangan 5 juta, atau di portofolionya itu minus 50%. Maka dia untuk mencapai kembali ke 10 juta dari modal 5 juta ini, maka dia harus profit sebesar 100% ya. Nah, 100% ini sangat besar ya untuk kembali ke 10 juta ini. Maka itu cut loss itu sangat penting ya. Karena sangat sulit mendapatkan keuntungan 100% ini untuk kembali ke break even point lagi atau ke modal awal gitu. Jadi mengamankan modal itu lebih penting daripada menentukan target profit kita. Oke, kita kembali lagi. Mengapa begitu ya? Yang tadi kan sangat jauh ya. Kita kembalikan lagi. Yang tadi kan sangat jauh ya perbedaannya gitu. Yang ini hanya minus 5%, dia hanya 5% juga mengembalikan. Sedangkan ini 50, tetapi dia harus 100 ya. Ada 2 kali lipatnya ketimbang minusnya gitu. Nah, inilah keajaiban dari bunga berbunga ya. Jadi Einstein itu pernah mengatakan keajaiban dari bunga berbunga ini termasuk dari salah satu keajaiban di dunia. Oke, jadi ini adalah grafiknya ya. Grafiknya. Jadi ketika Anda minus 60, maka Anda harus profit sebesar 150% untuk kembali ke break even point. Ketika 70%, maka Anda harus profit itu 233%, baru modal Anda kembali. Oke, kita asumsikan ini modalnya 1000, Anda minus 10, maka hasil modalnya 900.000. Maka Anda ketika harus kembali lagi ke 1000, maka ini 900 rupiah maksudnya, ke 1000 lagi. Maka Anda harus profit sebesar 11% untuk kembali ke 1000. Maka ini menjadinya 999 ya, 999. Oke, ini juga kembali sama juga. Nah, ini naik ya 5%, harus naik profitnya sebesar 5%. Nah, semakin tinggi minusnya ini, maka profit ini harus semakin besar itu. Makanya kalau misalnya dalam posisi trading ya, itu Anda tidak usah terlalu besar dan menentukan stop loss yang itu ya. 10% ke atas itu sudah sulit karena Anda harus profit itu sebesar 10% lagi gitu. Jadi anggaplah saham Anda itu turun gitu ya. Turun. Itu Anda bisa cut loss lagi ya, cut lossnya 5%. Terus Anda lihat dia bakal berbalik arah itu di titik mana itu. Jadi Anda bisa beli lagi di bawah itu. Nah, Anda bisa lagi beli di bawah. Kemudian dia naik, maka itu Anda tidak break even point jatuhnya, tetapi malah profit ya. Ketimbang Anda harus beli di atas ini. Ya, saya tidak bisa menggambarkan ini. Maunya dicoret. Anggaplah Anda tidak mau cut loss gitu ya. Kayak terus hold. Terus sahamnya itu turun minus sampai 50%. Kemudian tiba-tiba dia berbalik arah kembali lagi. Ya, kembali lagi. Nah, ini Anda hanya break even point jatuhnya. Coba bandingkan jika Anda ini mampu cut loss ya. 5% di sini. Ketika dia menyentuh 5%, Anda cut loss. Terus Anda melihat lagi titik pembalikan arahnya. Maka Anda masuk lagi di titik pembalikan arahnya itu, dan kemudian dia memang berhasil mantul. Nah, itu berarti dia saham yang Anda beli itu sudah profit itu. Jadi itulah pentingnya cut loss ketimbang Anda melihat profitnya itu sampai di mana gitu ya. Jadi cut loss ini sangat wajib gitu. Oke, mungkin itu kelihatan simple ya memang, tapi cut loss ini kan bagian dari psikologi ya, emosional. Jadi nah, ini ada 3 ya. Jadi saya asumsikan itu ada 3 bagian terpenting dalam trading. 3M ya, mind, money management, dan ketiga adalah method atau metode. Nah, jadi kalau analisa itu adalah metode, dan itu hanya sedikit menurut saya ya keberhasilan dalam trading. Yang kedua adalah money management. Nah, ini yang sedang. Nah, sekarang ini kita membahas yang kedua ya, money management ya, sizing. Yang ketiga itu adalah psikologi emosional ya.
Nah, itu yang agak sulit dan itu berada di level selanjutnya, dan itu masalahnya adalah tidak bisa diajarkan gitu. Tidak bisa diajarkan seperti ini ya, di video seperti ini kurang bisa. Jadi Anda belajar itu langsung dari market gitu. Market yang mengajarkan Anda itu tentang emosional itu ya. Oke, jadi ini adalah quotes-nya. Semua orang itu bisa menerima bagian terbaiknya, ya, tapi tidak dengan bagian terburuknya gitu. Ini bisa dalam hal apapun dalam kehidupan, ya. Dalam kehidupan asmara, ya. Kalian bisa menerima cewek kalian atau cowok kalian itu tampan dan cantik, tapi Anda tidak bisa di bagian terburuknya. Misalnya dia tampan dan cantik, tetapi dia jorok gitu. Nah, bagian joroknya itu tidak semuanya mungkin ya. Kayak hanya melihat ketampanan dan kecantikannya saja. Atau dalam trading ini kalian hanya bisa menerima ketika dia sedang profit. Tapi ketika dia sedang loss, nah itu kebanyakan tidak bisa menerimanya ya. Bahkan sampai stres gitu ya. Bahkan tidak tenang, tidur tidak aman. Tidur tidak nyenyak, tidur tidak aman. Tidur tidak nyenyak gitu. Jadi tidak semuanya bisa menerima ya. Ketika Anda trading itu sampai stres, sebaiknya Anda hentikan aja kegiatan trading ini dan beralih. Mungkin Anda tidak cocok itu mentalnya, atau memang perlu belajar itu ya. Kalau awal-awal sih maklum ya. Jadi caranya adalah dengan money management tadi ya, dengan menentukan risk rate-nya tadi. Oke. Jadi kalau orang semuanya bisa menerima bagian terbaiknya ya dari sesuatu, tapi terburuknya ini atau kemungkinan terburuknya ini tidak semuanya itu orang bisa menerimanya. Oke, jadi ini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa subscribe channel Profesor Saham, karena saya akan selalu mengedukasi selama saya hidup. Ya, dan juga jangan lupa tombol like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.